Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Babang Grid ya guys ya. Pokoknya kita mentokin dah alur cerita ini. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, langsung aja cek di deskripsi di bawah. Di deskripsi itu udah ada linknya lengkap banget dari part pertama sampai part terakhir. Dan bagi kawan-kawan yang mau membantu channel ini agar bisa terus berkembang dan bisa up to date lagi, di bawah juga ada link untuk traktirin kopi. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part terakhir kemarin berakhir di mana Minor yang menemukan sebuah dungeon bekas sarang Like Dragon Neverton sekaligus markas tersembunyi dari Dark Guild Blood Carnival, dan di sana dia menambang Like Dragon Steel yang memiliki trait khusus menggandakan diri setiap 10 hari sekali. Jadi sedikit penjelasan, siapa itu kelompok Dark Gamer Blood Carnival? Mereka adalah player-player yang tanpa rasa malu melakukan berbagai kejahatan dan kekejaman dalam game demi uang. Dan banyak sekali player yang udah menjadi korban mereka-mereka ini. Beberapa korbannya bahkan sampai dendam kesumat, sampai menjadikan balas dendam sebagai tujuan hidup mereka. Tapi sayangnya itu mustahil untuk dilakukan saat ini. Bukan cuma karena Blood Carnival itu sangat kuat, tapi markas mereka juga sangat tersembunyi. Oleh sebab itulah saat ini terlihat ratusan orang sedang berkumpul di pintu masuk markas Blood Carnival yang juga bekas dari sarang Like Dragon Neverton. Mereka bilang, jadi ini markas tersembunyi Blood Carnival itu ya. Kurasa menyewa player dengan spesifikasi explore rank pertama global, walaupun biayanya besar itu ada gunanya juga sih. Yap, Explorer yang mereka maksud adalah si Skung, rank 1 global, job class Explorer. Saat ini Skung terlihat berdiri di atas bukit bebatuan, ngelihat ke arah kerumunan player yang sangat banyak itu, sambil bilang, "Beuh, bebannya berat nih. Gak kusangka aliansi korban Blood Carnival ada mencapai lebih dari 300 player. Kurasa Blood Carnival udah menindas berbagai macam orang ya." Dari teleponnya ada seseorang yang merespon perkataan Skung ini, dan dia bilang, enggak, mereka cuma menargetkan player-player hebat untuk diburu. Itu sebabnya mereka sampai menjadikan 19 high ranker dan 300 player dengan rata-rata level 250-an sebagai musuh mereka. Yap, perkataan itu dikatakan oleh seorang top ranker dari Thailand yang bernama Tom Yum. Tapi mereka sama sekali nggak menyangka Blood Carnival benar-benar membuat markas rahasia di dalam sarang Like Dragon Neverton. Skung merespon dan bilang kalau Neverton udah pergi dari sarangnya ini berabad-abad yang lalu, yang menjadikan tempat ini adalah tempat yang sangat sempurna bagi markas tersembunyi. Beberapa saat kemudian terlihat Skung udah berada di pintu masuk markas Blood Carnival, dan di belakangnya udah ada ratusan player yang udah bersiap meratakan markas Blood Carnival dengan tanah. Skung mengatakan sebenarnya dia mau mencari jalan alternatif lain untuk masuk, tapi dia nggak menemukannya sama sekali. Setelah berterima kasih, Tom Yum pun maju paling depan dan memimpin aliansi tersebut untuk masuk. Dengan amarah yang membara, dia pun mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan pintu masuk tersebut sambil bilang dalam hati, "Mata dibalas mata, darah dibalas darah." Dan setelah pintunya hancur, dia pun berteriak, "Semua pasukan, serang! Bantai setiap musuh yang terlihat tanpa ampun. Tunjukkan kepada para bajingan itu apa artinya neraka yang sesungguhnya. Hari ini kita akan menghancurkan Blood Carnival." Namun tepat setelah mereka masuk ke tempat persembunyian tersebut, notif muncul di hadapan semua orang dan bilang, "Memasuki dungeon Beware of Dog. Dungeon telah mendeteksi penyusup. Perangkap massal telah diaktifkan." Tiba-tiba ledakan yang cukup besar langsung menghamburkan para player di udara, dan teriakan juga menggema tepat di pintu masuk dungeon tersebut. Tom Yum bilang dalam hati, "Apa? Tempat persembunyian ini adalah sebuah dungeon?" Tiba-tiba ratusan monster pun menerjang mereka dari samping dengan serentak dan sistematis, yang ngebuat keadaan di sana makin panik lagi nggak karuan. Tom Yum yang ngelihat itu kembali bilang dalam hatinya, "Sial, kita disergap. Mereka menghancurkan formasi kita dengan kekacauan."
Tapi monster-monster ini nggak terlihat merupakan monster yang cerdas. Namun kenapa mereka bisa menyerang kami dengan sistematis begini? Orang bilang Blood Carnival itu banyak pemain yang menyembunyikan identitas mereka. Apa itu artinya? Di antara para Blood Carnival tersebut juga ada yang memiliki job class monster tamer. Beberapa waktu pun berlalu dalam kekacauan di sana. Terlihat saat ini setelah mengalahkan anjing-anjing di pintu masuk sebelumnya, para player terduduk kelelahan. Sambil menggerutu mereka bilang, "Cih, dari 300 orang lebih ada sekitar 50 player yang mati sebelum sempat membalaskan dendam sama sekali." Si Tom Yum berpikir kalau Blood Carnival udah mengerahkan seluruh kartu as mereka dari awal. Jadi kemungkinan ke depan jalan yang akan mereka hadapi akan jadi lebih mudah lagi. Tapi tepat setelah dia berpikir demikian, tiba-tiba tanah bergetar. Dan notifikasi pun mengatakan, Zona 2 Beware of Dog Dungeon terbuka. Tepat setelah pemberitahuan tersebut, monster yang seperti gabungan antara anjing dan monyet itu pun datang bergerombolan ke tempat mereka berada dengan mata yang menyala-nyala. Ngelihat itu mereka pun bilang, apa? Serangan tiba-tiba? Coba mereka paling nggak ada 3.000-an. Di saat itu Tom Yum menyadari kalau monster itu bukanlah dikendalikan oleh seorang monster tamer, tapi Dungeon sendirilah yang memunculkan mereka. Dalam hati Tom Yum bilang, sial, kita udah jauh-jauh ke sini untuk membalaskan dendam, tapi melihat wajah salah satu anggota mereka aja nggak bisa, sial. Dengan kejengkelan yang memuncak, Tom Yum berteriak, Blood Carnival keparat! Keluar, jangan sembunyi di belakang monster seperti pengecut, sialan! Serangan di tempat yang lain, seseorang memantau pergerakan dari para player yang datang menyerang dengan berbagai notifikasi yang muncul di hadapannya. Notifikasi mengatakan, Zona 3 Dungeon Beware of Dog telah hancur. Penolakan penyusup berhasil dan mendapatkan EXP dalam jumlah yang besar beserta loot juga. Perangkap dan monster diaktifkan dan ternyata orang yang memantau itu adalah guild master dari Blood Carnival yang dikenal dengan sebutan Dark. Seorang dungeon arsitek dan merupakan salah satu unique job yang ada di Sanctify. Dark pun bilang, mereka bertahan lebih lama dari dugaanku. Tapi kalau dari jumlah penyusup sih, kurasa zona 4 akan menjadi zona terakhir bagi mereka. Ya, kehilangan 3 zona memang menyakitkan. Tapi loot dari mayat mereka akan sepadan nantinya. Bahkan sangat menguntungkan lebih tepatnya. Selang beberapa menit kemudian muncul lagi notif sambungan yang mengatakan para penyusup telah sepenuhnya dibasmi. Level Dungeon Maker telah meningkat. Lalu Dark sambil meregangkan tubuhnya, dia bilang, udah selesai toh. Sedikit ngantuk sih. Bahkan ranker Sun Class sekalipun seperti Kraugel, Akdus ataupun Grid sekalipun akan kesulitan dengan dungeon ini loh. Jadi kalian para penyusup jangan terlalu kecewa, oke? Di dalam dungeon ini Great Demon sekalipun gak akan bisa bertahan melawanku. Dark pun bangun dan saatnya mengumpulkan loot drop dari para player. Sedangkan di pintu masuk tadi, Tom Yum keluar dari dungeon dengan keadaan yang sekarat dan menangis. Dia pun bilang, sial, berbulan-bulan aliansi ini dibuat dengan mengumpulkan para korban atas kekejaman Blood Carnival. Gak bisa kubayangkan kami akan musnah dalam semenyedihkan ini tanpa bisa melihat satupun anggota guild mereka. Sial, ketidakberdayaan karena nggak bisa membalaskan dendam ini sangat menyakitkan. Apakah melupakan dan move on dari ini hanya satu-satunya pilihan yang tersisa bagi kami? Namun tiba-tiba Minor dan Grid berjalan santai ke arah pintu masuk dungeon. Grid bilang ke Minor, "Oi Minor, kau bilang di sini semut pun nggak kelihatan. Terus yang sedang jalan di depan kita itu apa?" Minor pun ngejawab, mungkin pengembara yang sedang tersesat. Abaikan aja dia, kita akan masuk ke dalam." Tepat setelah Grid melewati Tom Yum pun langsung tahu kalau orang yang baru aja dia lewati adalah Grid. Dengan sangat kaget Tom Yum bilang dalam hati, itu Grid? Gak salah lagi, itu Grid. Apa yang dilakukan orang sepertinya di sini? Sebelumnya Skung pernah bersumpah kalau tempat ini terlalu tersembunyi untuk bisa ditemukan oleh siapapun. Apa jangan-jangan Grid punya semacam hubungan dengan Blood Carnival? Grid yang sadar dari tadi diliatin pun berpikir, kalau nih player random ngelihat mereka menambang like Dragon Steel, pasti dia nanti minta bagian. Makanya Grid pun bilang ke Tom Yum, "Hey, singkat saja, jangan menghalangiku dan kembalilah."
Mendapatkan perkataan seperti itu, Tom Yum sadar kalau Grid bukan berada di pihak Blood Carnival. Dia bilang dalam hati, kembali katanya. Berarti dia datang kemari untuk melawan Blood Carnival. Mengingat kekejaman dari Blood Carnival, kemungkinan Grid juga menyimpan suatu dendam kepada mereka. Tapi bahkan dia mengkhawatirkanku dan menyuruhku kembali. Aku yang orang asing baginya ini, aku gak boleh membiarkannya jatuh dalam lubang kehancuran juga. Oleh sebab itu, Tom Yum pun bilang ke Grid, tunggu, di sana terlalu berbahaya. Kau sekalipun gak akan mampu menangani mereka sendirian. Itu namanya bunuh diri. Tentu mendengarkan itu Grid bingung dan dia bilang dalam hati, apalah maksud nih cewek, cuma menambang ore di dungeon kosong aja dia bilang berbahaya. Grid bilang kepadanya, membunuh diri katamu, kau meremehkanku ya? Gak ada yang gak bisa ku capai. Kalau aku memang bertekad, segera pergilah dari sini. Tom Yum terdiam seiring ngelihat Grid masuk bersama dengan Minor. Dia sedikit kagum dengan kepercayaan diri Grid. Dan dia bilang dalam hati, dengan berbekal satu NPC yang kelihatannya lemah itu, apa dia sungguh bisa menghancurkan Blood Carnival sendirian? Walaupun dia bisa menerobos tiap dinding dungeon, pada akhirnya bukankah dia juga harus melawan dua player tingkat Sun Class si kembar Black and White itu bersama dengan para master tersembunyi Blood Carnival yang lainnya nanti. Kesombongan hanya akan menuntunmu pada ajal Raja Muda. Saat masuk ke dalam, Minor bilang sambil menunjukkan sebuah titik yang akan mereka tambang. Aku udah menghancurkan tempat penambangan yang dibutuhkan. Orang jenius sepertiku pun kesulitan untuk menambangnya. Sebaiknya yang mulia juga bersiap mengucurkan keringat di sini. Sambil tertawa, Grid bilang, kau mau pamer soal menambang kepadaku. Kau salah orang bro, kau salah lawan. Grid langsung mensummon Mepis, doppelganger Randy, dan juga God Hand beserta perlengkapan beliung lainnya. Saat disummon, Randy senang dan dia bilang, Grid, lama gak jumpa. Sedangkan Mepis juga sama senangnya. Si Minor yang ngelihat Mepis langsung bilang, imutnya tuh kucing. Sedangkan Grid sambil memberikan beliung kepada mereka pun bilang, tiba juga saatnya kita bekerja lagi. Kali ini kita akan menambang setiap ore yang ada di sini, oke? Mepis pun langsung marah dan dia berteriak, Nyan, keterlaluan. Bis terhebat neraka dipaksa kerja Rodi menambang dengan beliung. Ini penghinaan. Kau itu udah jadi raja, memburu aja gak pernah lagi. Memberikanku makan jiwa aja gak pernah lagi. Sekarang aku dipanggil untuk menambang. Kau gak tahu seberapa tinggi kebangsawananku di neraka. Aku mau pergi berburu aja, Nyan. Tapi Randy menjawab sebaliknya. Dia bilang, apa itu menambang, Grid? Aku mau diajari. Oleh sebab itu Grid pun ngejawab, Randy, seperti biasa kau memang yang terhebat dah. Mendengarkan provokasi tersebut, Mepis pun menggerutu dan bilang, ya, yang terhebat itu aku. Garuk kepalaku dan akan kupertimbangkan sikapmu yang tadi, lalu ku bantu menambang. Minor pun bilang ke Grid, yang mulia, kalau kau menggunakan pet dan artefak, kau harus melatih mereka terlebih dahulu dan itu akan memakan waktu. Ini semua mineral yang berharga, jadi memerlukan penanganan profesional. Tapi Grid memutuskan untuk menjawab dengan tindakan, menggunakan kemampuan dari God Hand yang bisa menggali lalu menggunakan beliung like a pro, membuat si Minor benar-benar terkaget-kaget di sana. Sambil memegang like Dragon Steel yang udah ditambang, Minor pun bilang, teknik menambang profesional, itu artefak khusus menambang kah? Grid pun bilang, dengan 30% teknik craftsmanshipku, ini cuma selebe sih. Namun yang bikin Minor makin kaget lagi ngelihat Mepis dan Randy yang berkompetisi dalam menambang. Ternyata Randy udah berubah saat ini menjadi sosok Grid. Lagi-lagi Minor yang kaget pun nanya dalam hati, apa dua pet yang disummon Grid itu adalah dua pet khusus menambang? Tapi dalam hati Grid bilang, Noi atau Mepis yang udah bisa berbicara sejak dia lahir, tentu dia bisa melakukan segala hal. Walaupun kemampuan menambangnya masih lambat sih, tapi tetap oke kok. Sedangkan Randy yang punya skill 30% dari skillku dan statku, lumayan cepat juga. Grid pun bilang ke Minor, ayo Minor, kita juga akan menambang. Jangan mau kalah dengan mereka. Terlihat dari wajah Minor, dia sangat senang dan antusias juga bersemangat. Juga tentu bangga pada rajanya ini. Dalam hati Minor bilang, inilah rajaku. Sampai mempersiapkan artefak dan pet khusus menambang seperti ini. Beliau sungguh teliti. Jadi, dungeon yang melahap begitu banyak player berlevel tinggi dalam sekejap saat ini, mahakarya yang didesain oleh Dark selama bertahun-tahun terkoyak-koyak dengan begitu menyedihkan oleh para penambang yang gak disangka-sangka.
Sedangkan Dark di sudut dungeon lainnya belum menyadari apa yang sedang terjadi dengan dungeonnya dan terlihat sedang sibuk ngelooting dropan para player yang berserakan di lantai. Sambil mengumpulkan itu, Dark bilang, "Uhuy, EXP, gold, dan lootan dari 300 orang semuanya jadi milikku tanpa perlu mengeluarkan keringat sedikit pun. Udah seperti hujan uang." Nggak lama lagi titel Supreme akan berada dalam gapaianku. Begitu bangkit maka aku juga bisa mengamankan second class. Tapi tiba-tiba notif muncul di hadapannya. Penyusup terdeteksi di Beware of Dog. Dark pun bilang, karena aliansi udah membongkar tempat kami, jadi orang-orang mulai datang kah? Capek juga punya musuh yang punya dendam dengan kami ini. Berarti nanti perlu pindah markas lagi dan bersembunyi lagi dah. Dark tersenyum dan menunggu sambil bilang kalau mereka ke zona 4, aku pribadi akan memancing mereka ke dalam perangkap-perangkap tersebut dah. Tapi Dark nunggu sampai dia ketiduran. Saat bangun dia bilang, "Apa? Aku ketiduran sambil menunggu? Kenapa mereka lama sekali?" 3 zona pertama itu kan udah hancur oleh aliansi sebelumnya. Seharusnya nggak ada rintangan apapun yang tersisa, bukan? Kenapa penyusup itu nggak langsung ke zona 4? Apa yang mereka lakukan di dungeon kosong si anjir goblok bener? Saat Dark ngelihat lokasi para penyusup di petanya, dia ngelihat mereka masih berada di zona pertama. Makanya Dark mengira penyusup itu cuma newbie super noob yang terlalu takut untuk berpindah dari zona kosong. Makanya Dark pun memutuskan untuk membereskan dan membangun zona terakhir aja, yaitu zona ke-8. Tapi tiba-tiba muncul notif yang mengatakan zona 1 Beware of Dog Dungeon telah sepenuhnya hancur. Tentu ngelihat itu Dark beneran kaget dan dia bilang, "Apa? Hancur sepenuhnya?" Belum lagi otaknya habis mencerna, muncul lagi notif zona 2 Dungeon Beware of Dog hancur sepenuhnya. Dengan wajah yang berkeringat, Dark pun bilang, dungeon ini harusnya kan cuma memberikan EXP loot dari membunuh monster, bukan? Tapi kenapa mereka malah menghancurkan dungeon yang gak ada apa-apanya? Sebenarnya siapa? Dan kenapa mereka melakukan itu? Seketika Dark langsung teringat dengan kejadian sebelumnya di mana dungeonnya juga pernah dihancurkan oleh orang yang gak diketahui. Dia bilang, itu dia bajingan yang menghancurkan dungeonku seenaknya sebelumnya. Ngelihat dari peta kalau para penyusup menuju ke zona 3, maka Dark nggak bisa membiarkannya lagi. Karena kalau dibiarkan, semua usaha dan pengabdiannya akan hancur begitu saja. Dungeon yang udah susah payah dibangun hancur sepenuhnya. Dengan wajah yang sangat marah, Dark pun bilang, "Kalian kira keluar dari sini hidup-hidup setelah menghancurkan dungeonku itu bisa? Orang gila macam apa mereka itu? Akan kucari tahu sendiri. Tunggulah." Sedangkan Grid sendiri saat ini sedang terus menambang dan terus menerus tanpa henti. Minor yang paling bersemangat saat ini sedang menambang sambil tertawa dan dia bilang, "God Hand punya Anda memang punya kecepatan yang luar biasa yang mulia. Tapi sayangnya nggak secepat aku, Orya." Ngelihat Minor menambang, Grid pun bilang dalam hatinya, "Nggak kusangka dia bisa menambang lebih cepat dari 4 God Hand. Bakat menambangnya memang sangat berharga. Tapi kemampuan mendeteksi ore miliknya itu benar-benar nggak tertandingi. Jadi mending menambang dijadikan sekedar hobi saja sih." Setelah menghabisi seluruh ore yang berada di zona 3, Grid, Minor, Randy, dan Mepis pun menuju ke zona 4. Saat memasuki zona 4, Grid ngelihat jalannya cukup sempit. Dan tiba-tiba di jalan sempit tersebut ada batu besar yang menggelinding dan notifikasi perangkap pun muncul di sana. Terlihat Minor panik karena mereka juga nggak bisa mundur ke zona sebelumnya sebab terkunci. Oleh karena itu, Grid pun langsung ngeluarin Grid Sword-nya dan bilang, "Tenang Minor, angkatlah kepalamu itu. Kau cuma akan menjadi anak yang penakut jika nggak berdiri dengan tegap." Grid pun langsung melancarkan Pakma Sword Dance Skill dan menghancurkan batu besar itu menjadi berkeping-keping. Saat Grid ngelihat ke belakang, Minor ternyata udah benjol-benjol terkena pecahan batu tadi. Tapi mereka nggak sempat untuk lengah saat ini karena perangkat beruntun pun telah aktif setelahnya. Beberapa menit kemudian terlihat Grid dan yang lain akhirnya berhasil melewati perangkap-perangkap yang aktif tersebut dan terlihat juga Minor udah sangat fucked up. Grid memberikan potionnya kepada Minor untuk memulihkan health karena saat ini mereka akan bersiap kembali untuk menambang. Tapi tiba-tiba seseorang yang menggunakan penutup mata datang dan dia bilang, "Suara yang sangat tidak menyenangkan." Ngelihat orang yang datang itu, Grid pun bilang, "Hah? Apa itu?"
Kita berpindah sebentar ke zona 5 Beware of Dog. Terlihat saat ini Dark sedang mempersiapkan berbagai perangkap di zona-zona selanjutnya. Dan dia mendapatkan notif kalau zona 3 hancur sepenuhnya. Dark pun menggerutu dan bilang, "Sial, memperbaiki semua kekacauan ini sangat menyakitkan. Setidaknya butuh 1 bulan penuh untuk perbaikannya dan juga pasti dana yang banyak. Tapi di zona 4 udah kupersiapkan perangkap tambahan, bahkan bis bodoh yang kuberi makan 3 kali sehari, walaupun dia nggak mengenali wajah majikannya lagi sekarang ini." Dark pun berpikir sejenak dan dia bilang, "Sekarang aku ngapain lagi ya? Apa aku perkuat aja zona 6? Tapi tunggu, tiba-tiba aku ingat kalau di zona 4 ada mereka ya." Predator puncak yang diberkati dengan kekuatan absolut, Evil Eye. Intelijen mereka tinggi dan masing-masing dari mereka juga memiliki tipe Evil Eye yang kekuatannya berbeda-beda. Khususnya Eye of Foresight, yang mana bisa melihat beberapa detik ke masa depan. Jenis mata yang paling OP sih. Mereka ada satu tujuan denganku, yaitu melindungi penetasannya. Karena tujuan kami itu selaras, maka aku bisa membuat kontrak dengan mereka dan menempatkan dungeon ini. Ya, nggak akan mungkin ada yang bisa melewati mereka juga di zona 4. Sangat mustahil ada player yang bisa. Jadi saat ini aku bisa bersantai sejenak, lockout dulu dan makan dengan tenang di dunia nyata. Kita berpindah ke tempat Grid berada. Evil Eye yang memakai penutup mata pun bilang, beraninya manusia rendahan melangkahkan kaki kalian ke wilayah Evil Eye." Grid yang kaget pun bilang, kukira tadi apa? Evil Eye? Apa itu? Mereka terlihat persis seperti kacang berkaki. Sedangkan Minor yang mengenal Evil Eye terlihat berkeringat dingin dan dia bilang dalam hati, "Mereka Evil Eye. Aku sempat mendengarkan rumor tentang mereka saat bepergian di benua. Mereka adalah ras demon mengerikan yang telah membantai ribuan manusia. Kekuatan mereka yang sangat mengerikan bahkan dapat membunuh manusia tanpa perlawanan sama sekali." Evil Eye yang ada di depan mereka pun bilang, "Aku adalah penduduk biasa dari Evil Eye. Memerintah kalian para manusia primitif untuk tunduk. Rasakanlah penjara abadi dari Evil of Frost milikku." Terlihat di matanya mengeluarkan seperti lambang bunga es dan notifikasi muncul di hadapan Grid yang bilang, "Anda terkena freeze oleh Grid Evil Eye." Terlihat Grid langsung membeku seketika, tapi debuff itu hancur seketika seiring dengan notif yang muncul yang mengatakan efek ditolak. Titel dari First King memicu trait Grid King Majesty. Efek negatif dipantulkan. Dan seketika efek freeze tersebut langsung dipantulkan ke si Evil Frost Eye yang tadi yang di hadapan mereka. Dengan berkeringat dan membeku, Evil Eye bilang, "Kak, bisa-bisanya manusia rendahan mengancamku, master dari Evil Eye." Tapi tiba-tiba Grid langsung mengibas kacang berkaki itu dengan beliungnya sampai dia hancur berkeping-keping dan hanya meninggalkan penutup matanya saja. Minor di belakang Grid beneran kaget dan dia bilang, dia membunuh seorang Evil Eye dengan beliung. Grid yang memegang penutup mata si kacang itu pun bilang dengan wajah malasnya, baru aja aku sedikit khawatir tadi, ternyata cuma bocah dengan gaya ngomong dan nama yang sok keren dan mengganggu kerjaan menambang kita. Drop pun gak ada. Apa dia cuma mob sampah ya? Tentu bukan. Evil Eye itu sangat-sangat kuat dan langka. Sampai-sampai banyak orang yang menggila karena kesulitan mendapatkan Evil Eye mereka, kata si Minor ini dalam hatinya yang terlihat tertegun cukup lama saat ini. Namun ternyata Evil Eye bukan cuma sendiri, mereka ada banyak. Beberapa pun datang ke tempat Grid dan bilang, manusia hina yang bisa membunuh kami ya. Rupanya ada juga manusia yang mengatasi kualitas rendahan mereka dengan kegigihan. Tapi sayangnya yang bisa kalian dapatkan dari kami hanyalah pengalaman bertemu saja. Ada 3 orang kacang berkaki lainnya yang tentu dengan penutup mata pula, dan mereka masing-masing memiliki kekuatan yang berbeda. Pertama, Eye of Flame, lalu Eye of Silence dan Eye of Blindness. Masing-masing dari mereka pun langsung melancarkan skill-skill mereka. Tapi Grid yang saat ini cuma diam dan bahkan sedang mengupil segala, memantulkan seluruh debuff dari mereka sekaligus ke masing-masing. Eyes of Flame pun langsung terbakar dan dia bilang, aku
Aku terbakar. Hatiku gak pernah sepanas ini. Eyes of Bland langsung matanya buta sementara gak bisa melihat apapun. Lalu dia pun bilang, gelap. Rupanya kehadiranku yang mempesona telah melemparkan bayangan pada dunia itu sendiri. Sedangkan si Eye of Silence terkena debuff bisu yang membuatnya sama sekali nggak bisa berbicara. Grid pun langsung mengibaskan mereka dengan beliung sambil bilang dengan kesal, "Berisik Leul, kau beranak pinak ya?" Tanpa mendengarkan tuyul-tuyul ini, sok filosofi aja udah membuatku sangat sibuk, kau tahu. Jadi, skill apakah yang Grid gunakan sampai membuat debuff terpantulkan seperti itu? Yap, Grid mendapatkan satu-satunya titel yang diberikan kepada raja pertama di antara 2 miliar player Sativai. Sebuah titel bernama First King. Titel ini sangat OP dan banyak efeknya. Pertama, jika HP Grid turun 70%, maka akan ada sebuah perisai atau barrier yang muncul setara dengan HP yang hilang di menit terakhir. Dan selama barrier itu muncul, terrain adaptation itu 100% dan movement speednya serta defense meningkat 10%. Dan dengan titel raja ini pula, maka stat karisma, dignity, dan leadership memiliki efek. Dan jauh lebih besar efeknya di hadapan para monster dan juga NPC. Bahkan Grid tiap naik levelnya akan mendapatkan tambahan 2 poin stat. Lalu resistensi meningkat sebanyak 50%. Bahkan yang paling OP lagi yaitu menolak atau memantulkan efek stat negatif. Tapi nggak bisa dipicu terhadap target dengan fame, rank, dan level yang jauh lebih tinggi dari Grid. Oleh sebab itu, Evil Eye yang sangat ditakuti oleh semua orang sama sekali nggak memiliki efek apapun di hadapan Grid. Beberapa menit kemudian, Grid yang saat ini dan yang lainnya pun sedang sibuk menambang, tiba-tiba ada belasan Evil Eye kembali datang ke tempat mereka. Salah satu dari mereka pun bilang, "Kurang ajar juga manusia berumur pendek ini, berani sekali kau membunuh kaum kami. Ya, harus kuakui, dirimu memang mampu membuatku merasakan tertekan untuk pertama kalinya." Grid yang di sudut sana dengan wajah malasnya pun bilang, nada cringe sindrom anak SMP ini trait khas mereka kah? Persis dah sama kayak kloningannya Leul aja. Atau jangan-jangan Leul berasal dari ras mereka juga. Randy, aku sibuk nih, jadi bungkam mereka untukku. Randy pun langsung menggunakan armor merah klonnya dan juga mengambil Black Ghost Sword klon lalu melancarkan skill Pakma Sword Dance Wave. Dalam sekali kibasan, beberapa Evil Eye langsung terpental dari tempat mereka berdiri. Minor yang kagum ngelihat itu pun bilang dengan wajah berbinarnya, "Swordmanship yang sama seperti yang mulia. Doppelganger itu memang hebat bet." Grid pun ngejawab, monster aneh yang berukuran kacang itu hancur oleh serangan AOE dari Randy. Padahal dia cuma menggunakan 30% dari kekuatanku. Namun salah satu dari Evil Eye pun mengatakan, "Dasar cacing kurang ajar. Sungguh berani kau berjalan dengan angkuhnya di hadapan kami. Eye of Sleep." Seketika Randy pun langsung tertidur di tempat. Grid yang ngeliat itu pun bilang, "Wah, kontak mata aja udah membuat Randy nggak mampu untuk bertempur. Berarti kemampuan Evil Eye mereka ini bisa melampaui resistensi tingkat boss milik Randy ya. Mobs kecil yang hanya berukuran 5 juta EXP ini punya skill semematikan ini." Kemampuan mata mereka udah pasti mampu mengacaukan player rata-rata. Mungkin cuma pemegang kelas legendary aja yang jadi pengecualiannya. Grid pun langsung mengerahkan God Hand miliknya dan juga Mjolnirnya. Sambil tersenyum, Grid bilang dalam hati, mereka nggak seperti monster biasa. Mereka bisa berbicara, yang artinya mereka adalah tipe monster yang bisa dijadikan pet. Ledakan serangan beruntun dari Grid ngebuat Evil Eye benar-benar kacau. Tatapan mata mereka pun sama sekali nggak berefek kepada God Hand. Selagi digebukin terus-menerus oleh Grid, mereka sama sekali nggak berhenti ngebacot dari tadi, tentunya dengan kata-kata khas cringe mereka itu. Grid bilang dengan kesal, "Bacot terus. Udah nggak drop loot dan nggak ada ancaman sama sekali, tapi bacotnya dahsyat. Aku jadi malas bahkan untuk membunuh mereka." Salah satu dari mereka yang bangun pun bilang, "Kau sungguh ingin mengampuni kami di situasi seperti ini? Bahkan kau yang sedang melawan dirimu yang lain di dalam hatimu yang terdalam itu. Apa jangan-jangan kau salah satu dari kami, Evil Eye di masa lalu?" Grid makin puyeng lagi karena terus mendengarkan bacotan cringe tersebut. Dia bilang, "Nih tuyul dari tadi ngomong apa sih?" Tapi tiba-tiba di belakang Grid muncul satu lagi yang tertawa dan dia bilang,
Belas kasihan dari serangga rendahan benar-benar menggelikan. Dan ternyata yang datang adalah Evil Eye dengan kumisan dan bewoknya, salah satu yang dikatakan punya mata paling OP dari mereka di sini, yaitu Eye of Foresight. Kekuatan yang dapat melihat masa depan. Jadinya serangan apapun harusnya bisa dihindari olehnya dan juga bisa menyerang player dengan titik buta mereka karena dia seperti punya Advanced Kenbun Shokuhaki. Si bewok itu pun langsung melepaskan Eye of Foresight-nya ke arah Grid, tapi seketika dia mematung. Killnya nggak bekerja kepada Grid dan malah dipantulkan. Lalu tiba-tiba dia berbalik badan dan dengan gayanya seperti Zoro yang memberikan tubuhnya agar ditebas oleh Mihawk dari arah belakang, tapi dia pun bilang, "Bunuh aku." Tentu ngelihat itu Grid kebingungan dong. Hah? Apa-apaan itu Yul? Datang-datang ngeluarin skill lalu nyuruh aku membunuhnya. Ini tipe Evil Eye jenis apa sih? Self-destruction kah? Apa ini perangkap? Tapi ternyata nggak seperti itu. Ketika Evil Eye mencoba melihat masa depan, maka apa yang dia lihat adalah masa depannya yang mengerikan. Mati tertusuk beliung Grid dan benar-benar akhir hidup yang menyedihkan baginya. Makanya dia saat ini dengan gentleman-nya, dia mau mati dengan keren memberikan tubuhnya untuk ditebas. Dengan kepercayaan diri penuh itu, si bewok pun bilang, "Aku menolak takdir itu. Akan ku bengkokkan takdir dengan pengorbanan nyawaku sendiri. Itulah satu-satunya caraku untuk bisa menang darimu." Mendengarkan itu dengan kesal, Grid bilang, "Kau sedang pertunjukan mental, ha? Sial, aku benar-benar menghabiskan waktu gak berguna. Mending aku balik menambang aja." Kita pindah ke zona 3. Terlihat ranker dari Thailand yang ditemui Grid di pintu masuk sebelumnya, ternyata dia menyusul masuk ke dalam karena khawatir dengan Grid. Tom Yum bilang saat ngelihat dungeon yang hancur itu, pasti udah terjadi pertempuran sengit di sini. Dalam hatinya dia bilang, Grid masuk 1 jam yang lalu, tapi dia masih belum keluar. Dia pasti kesulitan melawan monster di zona 4. Demon Evil Eye mirip seperti vampire. Mereka adalah musuh bebuyutan para player, khususnya yang membantai kami Evil Eye yang dapat memprediksikan setiap gerakan kami. Tipe Eye of Foresight. Tapi kalau itu Grid, mungkin masih ada harapan. Tom Yum memasuki zona 4. Dia terus berjalan menyusuri dungeon zona 4 sambil mengatakan dalam hatinya, "Grid, hanya dia yang bisa menghancurkan Blood Carnival. Akan kuberikan segalanya untuk menyelamatkannya." Namun tiba-tiba dia tersentak kaget ketika ngelihat Evil Eye yang memiliki Eye of Foresight tergeletak di tanah. Dan saat maju ke depan lagi, sisa dari Evil Eye lain juga tergeletak pingsan. Tiba-tiba Grid menghampirinya dan dia bilang, Stop, sampai di sini saja. Aku nggak sedang mencari anggota party di sini. Mending kau pulang." Saat ngelihat Grid, hanya ada satu kata yang Tom Yum bilang dalam hatinya, "Sebenarnya sekuat apa dia ini?" Dengan wajah kagumnya, Tom Yum bilang, "Kau hebat, kalau boleh aku juga ingin membantu walaupun cuma sedikit." Dikiranya Grid dia mau bantu nambang dan minta jatah. Makanya Grid pun bilang, "Orang terluka hanya akan menghalangi." Lalu dengan pandangan tertunduk, Tom Yum bilang lagi, "Kalau kau memang meragukan kondisiku hari ini, maka aku akan mundur. Tapi jika ada kesempatan, aku ingin berdiri bersamamu menghukum mereka. Ada hutang yang harus kubayarkan." Ya, maksud si Tom Yum ini menghukum para Blood Carnival dan membalaskan dendamnya sih. Tapi Grid yang salah sangka bilang dalam hatinya sambil berkeringat, "Kampret nih cewek, hutang katanya. Di saat seperti ini dia bawa-bawa uang dan hutang. Seputus asa itukah dia pengen dapat bagian tambang ini? Kalau dia bicara soal hutang, kami sendiri punya hutang skala nasional. Gak boleh ada satu or pun yang terbuang di sini." Grid pun mengibas-ngibas tangannya, menyuruhnya pergi dan dia bilang, "Aku sendiri udah terbebani, urus aja hutang masing-masing." Lalu Tom Yum pun melangkah pergi sambil bilang dalam hatinya, "Dia benar, aku gak dalam kondisi mengkhawatirkan orang yang mengalahkan seluruh Evil Eye sendirian. Meski begitu aku tetap bersyukur udah datang kemari. Dialah orang yang bisa kupercaya." Sambil mengibaskan rambutnya, Tom Yum bilang lagi kepada Grid, "Kalau begitu, sampai jumpa lagi." Setelahnya Grid pun ngeliat ke bawah ke tempat si Evil Eye yang bewok itu dan dia bilang, "Woi, kalau kau dari tadi mau tidur mending kau bantu aku menambang." Si bewok langsung bangun dan ngejawab, "Aku gak tidur, aku sedang berkomunikasi dengan Dewa Tanah." Grid mendekatkan wajahnya kepada si kacang-kacangan itu dan bilang dalam hati, cara bicaranya memang menyebalkan, tapi Evil Eye milik mereka bisa jadi aset yang besar. Apa aku harus uji kompabilitas dulu? Grid pun mencokeh pundak bewok dan dia bilang, "Jangan sia-siakan hidupmu, lebih baik kalian jadi bawahanku." Si bewok diam cukup lama sambil menatap Grid sampai si Grid ngira dia berhasil. Berhasilkah ini?
Berhasil kah? Tapi tiba-tiba Bewok bilang, kau kira manusia rendahan sepertimu bisa menjadikan kami bawahanmu? Kau terlalu percaya diri mampu mengguncang jiwa yang terikat pada darah dan daging. Konyol sekali. Enyahlah, Evil Eye gak akan pernah sudi menjadi pengikut Raja Serangga yang hina. Namun tiba-tiba setelah dia mengatakan itu, Mepis mencaploknya dari belakang sambil bilang, kenangan. Tentu si Bewok sangat kaget dan dia bilang dalam hati, hah? Mepis? Grit bilang ke Mepis, aku duluan yang menangkap kacang itu. Dari mana aja kau? Tidur ya? Nggak malu dengan Randy? Nggak setia kawan bener dah. Evil Eye Bewok yang wajahnya kini sangat kaget kembali bilang dalam hatinya, Hell Beast terhebat dari neraka yang cuma bersumpah setia dan mengikuti Grit Demon melayani manusia di atas dunia ini. Lalu Mepis pun mengusap-ngusap kepalanya di kaki Grit sambil bilang, menambang itu terlalu sulit dan membosankannya. Istirahat sebentar kan boleh. Kata-kata itu tentu ngebuat si Evil Eye makin kaget lagi. Dan dia bilang dalam hati, Hellbeast terhebat neraka dipaksa melakukan kerjaan Rodi menambang dan dia cuma nurut aja. Wah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita Grit hanya di channel Fokuser Anime dan stay update. Kalau kawan-kawan suka dengan alur cerita ini, klik like dan share-nya. Kalau mau traktirin kopi juga ada linknya di deskripsi. Oke lah, stay terus di channel Fokuser Anime dan stay update.